Brawijaya Plus 1 Ciawi Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk materi kegiatan MPLS hari ketiga ini saya akan membawakan mengenai motivasi kalian mengapa mesti masuk SMK, kemudian kegiatan revolusi industri yang ada di dunia ini, dan apa saja sih yang harus kita capai agar kita tidak tergerus dengan revolusi industri tadi. Oke, sebelum kita mulai, kita simak video berikut. Revolusi industri keempat atau Industry Revolution 4.0 kini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Namun apa sebenarnya revolusi industri keempat itu? Klaus Schwab adalah sosok yang pertama kali mengemukakan istilah itu kepada publik di pertemuan World Economic Forum 2016. Schwab memaparkan revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batas antara fisik, digital, dan biologis. Sederhananya, revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Lalu apa saja tahapan revolusi industri sebelumnya? Revolusi industri 1 dimulai pada abad ke-18 dengan adanya penemuan mesin uap dan mesin manufaktur. Revolusi industri kedua pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal, mesin listrik, dan standarisasi industri. Revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi pada abad ke-20. Dan saat ini kita sedang berada di era revolusi industri keempat. Hadirnya otomasi dan kecerdasan buatan di industri tentu memberikan potensi besar untuk melipat gandakan produktivitas tenaga kerja. Berbagai perusahaan besar dunia bahkan telah menggunakan robot dan kecerdasan buatan sebagai pekerja di lini produksinya. Sebut saja Amazon, Tesla, Uber, DHL, Adidas, dan Nestle. Di Indonesia, operasional pabrik Suzuki Cikarang telah menggunakan teknologi robotik. Namun, di balik manfaat bagi percepatan dan otomasi industri, banyak sekali tantangan bagi ekonomi dalam menghadapi revolusi industri keempat. Padahal, Indonesia saat ini tengah menikmati periode bonus demografi berkat banyaknya populasi penduduk dalam rentang produktif. Booming ketersediaan tenaga kerja yang bersamaan dengan era revolusi industri 4 akan menjadi ancaman nyata bagi low-skill workers atau profesi dengan jenis pekerjaan yang repetitif, karena dapat dengan mudahnya tergantikan oleh mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Menurut data McKinsey, 7 bidang pekerjaan yang akan tetap bertahan di era otomasi antara lain industri kreatif, teknologi informasi, profesional, manajer, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi. Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 dalam menghadapi revolusi industri keempat. Ada 10 prioritas nasional lintas sektoral dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, selamat datang di revolusi industri keempat. Tim Liputan CNBC Indonesia. Oke, sudah disimak semuanya kan? Nah, di sini bagaimana caranya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi revolusi 4.0. Di Indonesia tentu kita baru masuk ke dalam tahap revolusi industri 4.0.
seperti yang kita tahu bahwa revolusi industri pertama ini, industri 1.0, itu pertama kali ditemukannya mesin diesel. Waktu itu pekerjaan manusia itu sudah mulai digantikan oleh atau dibantu pada dasar oleh mesin diesel ini. Kemudian revolusi industri 2.0 ini sudah mulai produksi massal dari mesin industri, dari mesin-mesin ini, nanti dari mulai kendaraan dan sebagainya juga itu sudah mulai banyak diproduksi massal. Jadi ini awalnya hanya untuk membantu pekerjaan manusia. Kemudian kita lihat revolusi industri ya 3.0 ini mulai diperkenalkan dengan awalnya komputer, kemudian nanti internet mungkin sekarang dan sekarang udah revolusi industri 4.0 kita sudah ketergantungan dengan yang namanya internet. Coba di antara kalian siapa sehari aja yang sanggup nggak megang handphone? Nah, semua pasti tergantung dengan handphonenya. Nah, disinilah kita memang sudah ketergantungan dengan gadget kita. Itu hasil dari revolusi industri 4.0. Lama kelamaan dari revolusi industri 4.0 ini manusia ini tidak akan bisa bekerja. Kenapa? Karena memang akan digantikan oleh yang namanya mesin. Bahkan nanti untuk revolusi industri 5.0 itu yang jelas itu udah mulai AI, artificial intelligence, jadi kecerdasan buatan. Manusia itu benar-benar sudah akan digantikan oleh mesin. Pertanyaannya, kalau semua manusia sudah digantikan oleh mesin pekerjaannya, kita mau kerja apa? Kita semua bakal jadi pengangguran, betul? Oke. Oleh karena itu kita harus siap menghadapi revolusi-revolusi seperti ini. Kalian sebagai siswa-siswi SMK yang notabene kalian memang sudah dipersiapkan untuk memasuki industri. Nah, persiapan-persiapan apa yang harus kalian dapatkan? Apakah dari segi hard skill? Hard skill itu berarti kemampuan kalian, entah itu mengoperasikan komputer, entah itu mengoperasikan mesin dan sebagainya, itu namanya hard skill, kemampuan. Dan ada juga yang paling penting selain hard skill itu adalah soft skill. Kita sebagai siswa SMK harus meningkatkan soft skill. Ternyata di perusahaan-perusahaan sekarang memang yang paling dibidik itu adalah soft skill, karena itu yang paling susah. Untuk hard skill mereka bisa latihan langsung di tempat kerjaannya. Oke, soft skill apa aja sih yang harus kita pelajari untuk nanti di dunia industri? Oke, untuk itu ayo kita simak paparan berikut ini. Apa saja soft skill-nya? Oke, soft skill yang pertama, yang paling penting ini adalah menumbuhkan perilaku positif. Oke, menumbuhkan perilaku positif. Apa saja sih perilaku positif yang harus kita tumbuhkan? Kenapa sih mesti dengan perilaku? Perilaku ini kalau dalam bahasa Inggris ini adalah attitude. Jadi kita harus memperbaiki attitude kita. Oke, memperbaiki attitude kita atau sikap-sikap ini nggak mudah loh. Kelihatannya aja sepele, tapi itu nggak mudah. Bahkan kita sering menyepelekan, padahal itu sangat penting dan memang sering dibutuhkan di perusahaan. Oke, kita lihat attitude apa aja sih atau perilaku apa aja yang harus kalian dapatkan. Oke, kita lihat sini. Oke, di sini ada quote. Oke, life isn't about waiting the storm pass, but it's learning how to dance in the rain. Oke, ini motivasi buat kalian, motivasi awal bahwa hidup ini bukan hanya untuk menunggu, bukan untuk menunggu badai berlalu. Tapi hidup ini adalah belajar bagaimana caranya menari dalam hujan. Intinya apa? Kita kalau punya masalah jangan ditunggu beres. Nah, tapi harus diselesaikan, nikmati. Oke. Life isn't about waiting for the storm to pass, but it's learning how to dance in the rain. Oke.
Attitude, kita kembali lagi ke attitude, atau kita berbicara tentang sikap. Oke, silakan nanti kalian lihat presentasinya ada. Oke, attitude atau berbicara tentang sikap, yang pertama kali terlintas dari diri kita sendiri itu adalah sikap, karakter, kemudian atau bahasa modern tadi attitude adalah tindakan reaktif yang dilakukan saat berinteraksi dengan orang lain. Oke, sebagai seorang makhluk hidup yang dikaruniai akal dan budi, tentunya kita harus memiliki sikap dan karakter yang baik. Tuh, oke, itu yang pertama. Kita harus memiliki karakter yang baik. Kenapa? Pada saat kita terjun ke dunia masyarakat, ini sikap ini tentu harus diterapkan saat kamu bersosialisasi tadi ya. Oke, kira-kira sikap positif apa aja sih yang harus kita miliki? Yang pertama, wah, oke, sikap-sikap yang pertama apa aja nih? Oke, di sini ada quote yang kedua nih. Jadi sebelum kamu nanti memperbaiki sikap kamu harus punya pendirian yang kuat sebetulnya. If you don't design your own life plan, change or you are fall into someone else's plan. And guess what? They have plan for you, but not much. Oke, maksudnya gini. Kalau kamu tidak mendesain diri kamu sekarang, mendesain, mengarahkan, kamu ingin jadi apa sih ke depannya? Kalau kamu tidak mendesain seperti itu, maka kamu akan jatuh ke dalam desain orang lain. Orang lain mikirin kamu? Kan enggak. Orang lain mikirkan dirinya sendiri. Lalu, apa yang akan orang lain rencanakan untuk kamu? Mau seperti itu? Makanya kita desain dari sekarang. Oke, kita kembali lagi tadi. Sikap pertama yang harus dimiliki, sikap untuk kalian itu adalah peka terhadap sekitar. Kebanyakan kita pada cuek ya, apalagi sekarang kalau udah punya handphone, udah punya gadget, mereka udah senang dengan gadgetnya sendiri. Ada orang kecebur, kita lagi main game, boro-boro bantuin, wah cuek aja. Justru inilah yang paling awal, peka terhadap sekitar. Artinya apa? Hidupmu bukan hanya tentang dirimu sendiri. Ingat, ada orang lain dan lingkungan sekitarmu. Sesimpel apapun jika kamu melihat sampah aja, ada yang berani mungut? Kayaknya enggak. Kamu melihat sampah di jalan, ambil dan buanglah. Oke, atau jika kamu melihat barang berserakan, wah bodoh amat lah. Gak usah kayak gitu, berinisiatif. Kamu harus peka, lakukan atas kesadaran kalian sendiri. Itu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua apa? Wow, jangan suka ikut campur urusan orang lain. Istilahnya apa? Bahasa sekarang, kepo. Oke, mungkin kalian berpikiran kalau kamu ikut urusan orang lain ini, niat kamu baik sebenarnya, ingin membantu. Benar nggak? Oke. Tapi yakin gak orang itu mau dibantu? Oke, tidak semua orang ingin dibantu. Mereka inginnya mandiri, menyelesaikan masalah mereka sendiri. So, kita nggak usah ikut campur urusan mereka. Kecuali kalau mereka memang membutuhkannya, meminta kita untuk membantunya. Oke, selanjutnya apa? Nah, dengarkan saat orang berbicara pada kamu. Biasanya nih kalau lagi ngobrol aja, kamu lagi ngobrol sama teman kamu, apalagi sama orang tua kamu, entah nanti sama guru kamu. Kamu lagi ngobrol, kamu megang handphone. Apa yang kamu lakukan? Pasti kamu merhatiin handphonenya. Kamu ngedengerin, cuma bilang iya, nunduk, iya. Padahal kamu cuma fokus dengan handphone kamu. Sekarang kita balik posisinya. Kamu ngobrol anggap dengan saya lagi megang handphone. Gimana perasaan kamu? Sakit kan dicuekin? Pasti sakit. Makanya jangan seperti itu. Oke, dengarkan saat orang berbicara pada kamu. Selanjutnya, tanggap dengan keadaan. Artinya apa? Di sini ada hal-hal spontan yang harus kamu lakukan.
misal nih, ada teman kamu yang lagi sedih. Apa yang kamu lakukan? Cuek? Mau diem aja? Enggak dong. Teman kamu tiba-tiba nangis, kamu nggak deketin. Tanggapi teman kamu, ada masalah apa? Biarkan, kamu dengarkan ada permasalahan apa dan kamu bantu. Itu baru sekedar teman aja. Suatu saat kamu kerja, kamu bakal dekat sama bos kamu. Bos kamu pasti curhat, entah itu curhat mengenai perusahaan atau masalah keluarganya dan sebagainya. Oke, kamu tanggapilah bos kamu. Kamu berikan ide-ide kamu berikan masukan-masukan kamu. Oke, tapi kebanyakan batur iya cenah arek kieu nggak bisa seperti itu. Kamu tetap harus tanggap dengan keadaan. Next. Murah senyum. Banyakin senyum, jangan cemberut aja jadi orang teh. Murah senyum. Oke, mungkin orang suka mikir, ya jelema gelo liwat sisirian sorangan, nggak, biarin aja orang mau anggap seperti itu. Kita murah senyum. Kita murah senyum bukan berarti nanti ke atasan kita, ke teman-teman kita, atau ke orang yang kita kenal. Ke orang yang tidak kenal pun usahakan buat senyum. Coba, kamu laki-laki nih, bapak laki-laki, ada cewek lewat misalnya teh, senyumin. Itu apa yang terjadi? Ceweknya pasti GR. Lama-lama kan suka nantinya, ya kan? Nah, itu modal senyum doang. Oke, next. Mengayomi. Mengayomi sama gak dengan melindungi? Anggap aja sama lah. Kalau kamu seorang kakak, kamu punya adik, atau kamu misalkan kerja nih, atau nanti kamu bakal jadi kakak kelas, kayak seorang senior dong. Kamu bakal punya adik, kamu harus mengayomi. Oke, jadi harus membimbing, harus mengarahkan adik-adik kalian ke jalan yang benar. Walaupun kita sendiri belum benar, tapi setidaknya kita harus punya prinsip mengayomi. Oke, next. Biasakan mengucap tolong, maaf, terima kasih. Itu hal sepele. Hal-hal sepele. Tapi kebanyakan kita emang gak pernah mau seperti itu. Itu cokot itu dah. Wah, nggak saya bahasannya teh bahasa bos, nitah-nitah. Kamu enak disuruh-suruh. Coba lamun lain bos. Kamu udah pasti jengkel, udah sakit hati. Betul kan? Iya. Kamu ngomong, tolong dong, maaf. Tolong ambilkan itu. Aduh, saya mau minta tolong nih. Beres dikasih tolong, bilang terima kasih banyak. Orang pasti pada seneng, pasti pada segen. Apalagi bos kamu. Biasakan hal-hal sepele seperti itu harus kamu lakukan. Next, apalagi deh? Bersyukur. Sekarang gini, kamu bersyukur nggak? Kasarnya udah gede sampai sekarang ini, kamu udah punya handphone sendiri, kamu udah SMK sekarang. Pernah kamu bersyukur? Atau kamu makan kan, makan pagi, makan siang, makan malam, bersyukur apa yang kamu makan. Wajib bersyukur. Kenapa? Allah itu akan melipat gandakan apa yang kamu syukuri. Nggak percaya? Buktikan. Kemudian kamu juga harus bersyukur sekolah di SMK Wijaya Plus. Kenapa coba? Seperti yang saya bilang kemarin waktu upacara pembukaan. Di SMK Wijaya Plus, terutama Wijaya Plus 1 ya. SMK Wijaya Plus 1 menjaminkan kalian lulusan langsung kerja. Gak usah takut mikirin kerjaan lagi. Orang tua kalian pasti senang kalau kalian lulus dapat kerja kan? Dapat gaji lagi. Oke, terutama di SMK 1 nih. SMK 2 ayo pindah sini 1. Oke. SMK 1 seperti itu arahannya. Atau yang kedua, pengen jadi bos kan? Nah, berarti kalau pengen jadi bos, jangan kerja di tempat orang lain, tapi kerjalah di tempat diri sendiri. Intinya apa? Buat perusahaan sendiri. Gak susah kok buat perusahaan. Kami di SMK 1 juga akan mengajarkan entrepreneurship.
Ada partnership teh. Kalian akan diajarkan berwirausaha. Jadi nanti kalian lulus kelas 3 itu kalian sudah punya usaha sendiri, atau kalau mau kerja bebas, kalian mau pilih yang mana. Itu khusus SMK Wijaya 1. Oke, next. Positive thinking. Jadi jelema mah sok negatif wae, pikiran teh positif. Dengan positif, hati kamu bakal tenang. Kamu nggak pernah seujon sama orang, iya kan? Wah, berburuk sangka, si eta mah kitu, tong sok itu. Ya, harus positive thinking. Ini dengan positive thinking ini, pikiran kita ini akan dijauhkan dengan namanya stres. Terpercaya buktikan sok. Kamu punya negatif wae ke teman-teman kamu yang lain. Wah, si itu mah kieu. Mikir, namanya mikiran batur, stres maneh, mikiran diri sorangan. Betul kan? Ya iya, kamu aja belum tentu sukses kasarnya gitu. Pikirkanlah diri kamu sendiri, positif terhadap orang lain, dan satu lagi positif terhadap diri sendiri. Yakin kalau kamu bisa sukses sesuai dengan moto nih, ada moto SMK. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Saya jamin kamu tidak akan pernah menyesal masuk SMK, terutama SMK Wijaya Plus 1. Oke, itu baru 9 hal. Ini 9 hal yang sedikit attitude mungkin ya. Attitude yang digambarkan ke kalian. Oke, banyak sebetulnya ini yang harus kalian kembangkan sendiri, attitude atau sikap-sikap itu. Oke, jadi camkan yang 9 hal. Gak usah banyak-banyak dulu lah, itu aja dulu. Dan yang terakhir ini ada quote nih dari saya. Life is not about finding your true self, but life is creating who you wish to be. Naon artinya? Cok kayak buru. Hidup ini bukan sekedar untuk mencari jati diri. Gak ada ujungnya kamu mencari jati diri kamu, itu akan terus. Tapi hidup ini adalah untuk membentuk diri, berkreasi. Kenapa berkreasi? Agar kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu cita-citakan. Intinya apa? Jangan menunggu. Masalah apapun jangan ditunggu. Biarlah badai berlalu. Jangan ditunggu. Masalah apapun selesaikan dengan 9 hal tadi yang saya gambarkan buat kalian. Oke. Itu dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya, tidak terlalu banyak. Dan satu hal lagi, jika kalian punya permasalahan apapun atau kalian punya hal apapun ingin diskusikan dengan saya, silakan. Kamu bisa ngobrol langsung dengan saya, atau kamu bisa lewat chat atau chat apapun, mau di Facebook atau misal mau di IG atau misalkan mau di WhatsApp, silakan. Saya tunggu. Dan hidup adalah perjalanan yang harus kita nikmati dan syukuri. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.